Welcome guys, selamat datang di Islam Invest, channel yang membahas tentang investasi saham di bursa US. Kali ini kita akan membahas tentang saham yang terkena dampak pandemi dengan cukup serius ya, yaitu adalah saham McDonald's. Yap, McDonald's adalah salah satu restoran yang terbesar di dunia ya dari segi pendapatan dan sudah tersebar di lebih dari 100 negara di dunia, termasuk di Indonesia juga. Sekilas info ya, McDonald's ini didirikan pada tahun 1940 dan pada tahun 1955 dibeli oleh Ray Kroc, dan di tangan Ray Kroc inilah McDonald's semakin berkembang. Produk McDonald's yang paling dikenal yaitu adalah burger ya, meskipun McDonald's juga banyak menjual produk-produk yang lain. Dan di Indonesia sendiri ada berbagai macam produk selain burger, seperti yang paling terkenal ya ayam goreng, tapi juga McDonald's juga menjual produk sarapan seperti kayak nasi uduk juga ada di Indonesia, dan tentunya banyak sekali yang lain. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi McDonald's sekarang di tengah pandemi COVID-19? Tentunya penjualannya turun ya, turun sangat signifikan. Di Jakarta dan di Bogor itu restoran seperti McDonald's harus tutup jam 6:30 malam. Tentunya itu sangat berdampak sekali pada pendapatan McDonald's, karena yang biasanya McDonald's itu 24 jam sekarang hanya bisa sampai jam 7 malam. Jadi seperti apa efek pandemi COVID-19 ini terhadap McDonald's? Apakah sahamnya tetap layak untuk dibeli ataukah sudah terlalu mengkhawatirkan sehingga tidak layak untuk dibeli? Mari kita bedah bersama-sama. Ini adalah website resminya McDonald's ya, McDonald's yang di Amerika, bukan yang di Indonesia. Di Indonesia ada lagi. Coba kita lihat website McDonald's Indonesia. McDonald's Indonesia. Yep. Ini McDonald's di Indonesia ya, yang dijual. Ada beberapa kayak burger, Big Mac, ada panas satu, panas spesial, McChicken, McNugget, dan ada juga Kids Meal, Happy Meal kalau di McDonald's ya. Sangat bagus, ini restoran yang sudah berdiri dengan sangat lama dan memiliki rantai distribusi yang sangat kuat. Dan sebenarnya ini juga adalah perusahaan pembagi dividen yang sangat konsisten. Ini adalah website yang di Amerika yang resminya ya. Kita lihat menunya hampir sama ya dengan di Indonesia dengan di Amerika. Beverage, combo meals, McCafe and bakery, snack and sides, dessert and shakes, breakfast, burgers, Happy Meal, and McCafe and chicken. Yes, perbedaan yang paling kelihatan antara menu di McDonald's International dengan McDonald's di Indonesia adalah terletak pada menu nasi. Di Indonesia ada nasinya ya, sedangkan di Amerika tidak ada nasi sama sekali. Oke, bagaimana dengan sahamnya? Coba kita lihat. Dalam satu hari sedang turun. Hari ini per 29 Desember ya, sudah turun sebanyak 1,31%, sedangkan seminggu dalam satu minggu dia ternyata naik sebanyak 1,03%. Dalam satu bulan dia sudah turun sebanyak 2,5%. Dalam satu tahun ternyata dia cukup stagnan ya, hanya naik 8% saja. Tapi lumayan untuk restoran sebesar McDonald's yang sekarang sedang diterpa pandemi yang berefek cukup besar dalam penjualannya, tapi secara sahamnya dia masih bisa profit sebesar 8% ya. Dalam satu tahun itu cukup impresif. Sedangkan 5 tahun, kalau dalam 5 tahunan dia sangat konsisten sekali untuk meningkat ya. Dalam 5 tahun dia meningkat sebanyak 80%. Jadi sekitar dalam setahunnya mungkin sekitar 15-20% per tahun. Itu sangat bagus sekali untuk perusahaan sebesar McDonald's. Dia pertumbuhannya sangat konsisten ya. Oke, kita lihat dari Yahoo Finance. Yahoo Finance, McDonald's memiliki market capital sebanyak 158 miliar dolar. Cukup besar ya, 158 miliar dolar.
dan PE rasionya di 32,47. Ini saya bilang tidak mahal tapi juga tidak murah, karena sekarang rata-rata perusahaan-perusahaan yang besar, cukup besar di Amerika itu PE-nya sekitar itu, kayak Apple sekitar 30-an, Microsoft, Google juga sekitar 30-an. Jadi angka 30 itu adalah angka yang rata-rata untuk perusahaan sekarang di Amerika. Sekarang sangat jarang sekali menemui saham yang PE-nya di bawah 20 ya, kalau yang bagus. Ada beberapa perusahaan yang bagus yang PE-nya di bawah 20 seperti kayak Toyota yang masih bagus, dan kebanyakan perusahaan-perusahaan minyak bumi juga PE-nya di bawah 20, Honda di sekitar 23-an terakhir saya lihat. Intinya perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang dan maju itu PE-nya rata-rata di atas 30 ke atas. Oke, jadi PE sekitar 32 itu adalah PE yang tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Value-nya menurut Yahoo Finance itu adalah overvalued. Ini agak sedikit mengagetkan karena sebenarnya harga sahamnya sedang lumayan stagnan ya, turun ya, seharusnya undervalued, tapi ternyata masih tetap overvalued. Mungkin karena pendapatan McDonald yang juga menurun menyebabkan kalau dihitung secara fundamental harga yang seharusnya undervalued menjadi overvalued karena pendapatan McDonald yang juga menurun. Meskipun overvalued, kita lihat ternyata rekomendasinya masih tetap buy ya, masih tetap strong buy. Kita lihat, jadi overvalued tidak berarti tidak layak untuk dibeli, karena overvalued juga bisa tetap direkomendasikan untuk dibeli karena memiliki masa depan yang cukup kuat. Kita lihat finansialnya, nih ya, revenue-nya kita lihat per kuartal saja. Ini dia, perhatikan ya, efek dari pandemi cukup terasa di sini. Dari bulan September 2019 dia membukukan pendapatan 5 miliar dolar. Pada bulan Desember 2019 masih sekitar 5,3 miliar, dan bulan Maret tahun 2020 langsung turun menjadi 4,7 miliar. Bulan Juni 2020 dia langsung turun lagi menjadi 3,761 miliar, sangat terasa sekali ya. Dan di bulan September kembali naik ternyata menjadi 5,418 miliar. Sepertinya pada bulan September ini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan di Amerika ya, bukan cuma di Amerika tapi di seluruh dunia. Mungkin orang-orang udah mulai terbiasa dengan corona, atau mungkin mereka sudah mulai bisa menyesuaikan diri sehingga mereka tetap memesan McDonald's mungkin dengan delivery, dengan by call, dengan jasa antar. Kalau di Indonesia mungkin dengan GoFood, dengan GrabFood. Jadi itu sedikit berefek kepada pendapatan McDonald's secara keseluruhan. Oke, kita lihat lagi rekomendasinya. Nih kita lihat ya, dari konsensusnya dia 2 kali di bawah prediksi konsensus, yang hal ini bisa dimengerti karena sektor restoran adalah salah satu sektor yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19. Di samping sektor perhotelan tentunya dan pariwisata, restoran adalah salah satu yang paling terdampak. Kita lihat pada kuartal keempat tahun 2019 prediksinya sekitar 1,97, dan nih di kuartal pertama tahun 2020 dia di bawah prediksi konsensus, di kuartal kedua di bawah prediksi konsensus, dan kuartal ketiga surprisingly langsung meningkat cukup tinggi di atas konsensus ya. Di antara konsensusnya EPS-nya diprediksi sekitar 1,9 dan ternyata actualnya di 2,2 EPS-nya. Oke, sedangkan di kuartal keempat diprediksi sedikit turun, tapi kita masih menunggu sampai laporan keuangan kuartal keempat dikeluarkan oleh McDonald's. Sedangkan finansialnya ya, sebenarnya McDonald's ini juga secara annual membukukan pendapatannya sebenarnya menurun. Ya, di tahun 2016 dia pendapatannya 24 miliar dolar, di tahun 2017 di 22 turun ya miliar dolar, di tahun 2018 turun lagi menjadi 21, dan tahun 2019
masih sekitar ini ya 21 miliar. Sebenarnya secara pendapatan turun, tapi perhatikan secara labanya justru meningkat. Di tahun 2016 labanya sebanyak 4,69 miliar, di tahun 2017 labanya meningkat menjadi 5,19 miliar, di tahun 2018 meningkat lagi menjadi 5,92 miliar, dan di tahun 2019 semakin meningkat lagi menjadi 6,3 miliar. Perhatikan, pendapatannya menurun tapi labanya meningkat. Itu kemungkinan McDonald berhasil melakukan efisiensi di berbagai lini bisnisnya, di lini produksinya, sehingga dengan efisiensi itu meskipun pendapatannya menurun tapi labanya meningkat. Itu adalah salah satu tanda-tanda perusahaan yang dikelola secara efisien. Kita lihat rekomendasinya. Meskipun McDonald's ini adalah perusahaan yang terdampak oleh COVID, tapi ternyata konsensus analis tetap merekomendasikan strong buy dengan recommendation rating di angka 2 ya, di buy. Dan perhatikan analis price targetnya, dia di posisi yang sangat rendah. Nih, low-nya di 209, sedangkan harga sekarang di 212,86, sedangkan target rata-ratanya di 241, yang artinya harga sekarang itu adalah harga yang sangat mendekati target terendah. Bahkan sangat jauh juga dengan target rata-rata yang di 241, sedangkan target tertingginya di 272. Ini sangat jauh sekali ke atas ya. Jadi sebenarnya McD ini dalam posisi yang sangat bagus untuk dibeli karena rekomendasinya masih jauh memiliki jarak dengan rekomendasi average maupun high. Oke, kita lihat sekarang dari histori pendapatan ya. Ini adalah histori pendapatan McDonald's dari tahun ke tahun. Ini perhatikan, ada yang sedikit menarik di sini ya, yaitu pendapatannya itu secara tahun ke tahun dia selalu menurun. Bahkan di tahun 2019 ini sempat turun 30,46%, lebih rendah daripada kuartal sebelumnya ya. Itu luar biasa sekali, pendapatannya selalu menurun. Tapi kita lihat labanya. Nih, pendapatan yang menurun itu ternyata tidak sejalan dengan laba yang cenderung meningkat. Ini perhatikan, laba yang cenderung meningkat, turun sedikit di sini lalu meningkat kembali. Yang artinya McDonald's ini sangat bagus dalam pengelolaan perusahaan. Jadi tetap bisa membukukan laba yang meningkat padahal pendapatannya menurun. Oke, sekarang kita lihat dari segi fundamental ya. Sedikit informasi tambahan bagi yang belum mengenal McDonald's. McDonald's ini diperdagangkan di New York Stock Exchange ya, bukan di Nasdaq tapi di New York Stock Exchange, yang merupakan pasar saham yang tertua di Amerika. Bergerak di bidang restoran, eating places, dan juga sektornya retail yang dijual langsung ke konsumen dengan tikernya MCD. Dengan employee-nya cukup banyak ya, di 205.000 karyawan. Oke, debt to equity rasionya McDonald's tidak diketahui. Nanti kita teliti lebih lanjut yang ini ya. Sedangkan current rasionya di 1,07 yang artinya cukup kuat ya. McDonald's memiliki cash yang cukup banyak. Price to earning-nya di 32 ya, standar menurut saya. Dia tidak terlalu mahal dan tidak juga terlalu murah. Dan PE growth-nya 4, cukup bagus. Price to sales, nah ini yang menarik untuk growth investor, itu price to sales-nya hanya 7,52, yang artinya penjualannya itu sangat dekat dengan market kapitalnya. Ini bagi growth investor ini sangat menarik. Tapi kita lihat lagi dari sudut yang lain. Return on assetnya di 9,56. Oke. Kita lihat bagaimana rekomendasi menurut analis di eToro. Surprisingly, meskipun pendapatannya selalu menurun dalam beberapa tahun terakhir, tapi rekomendasinya tetap strong buy. Dari 72% analis merekomendasikan untuk buy dan 22% merekomendasikan untuk hold, dan tidak ada satupun dari analis yang merekomendasikan untuk dijual.
Harga sekarang di $212 dan ini perhatikannya sangat dekat ya. Low estimate-nya di 2,209, target bahkan dalam 1 tahun terakhir ditargetkan kalaupun turun di cuma 2,09, artinya yang sekarang saja sudah mendekati batas bawah dari prediksi tahunan, sedangkan target average-nya di 238, sedangkan target tertinggi di 266 dengan summary dari rekomendasi di strong buy. Apakah McDonald's ini layak beli atau kita wait and see atau kita jauh-jauh dari saham ini? Kalau menurut saya tergantung dari sudut pandang masing-masing investor. Kalau investornya itu prioritasnya adalah dividen, maka McDonald's masih sangat bagus untuk dikoleksi karena sekarang pun McDonald's masih rutin membagikan dividen. Bahkan dalam kondisi pandemi seperti ini pun McDonald's ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Meskipun pendapatannya berkurang, tapi dia tetap bisa bertahan dalam kondisi pandemi seperti ini, yang artinya dia akan tetap bisa membagikan dividen bagi investor yang mementingkan dividen. Nah, bagi investor yang mementingkan fundamental kayak value investor, ini juga adalah posisi yang cukup bagus. Posisi harganya di posisi yang cukup rendah, yaitu kita lihat di 212 dan posisi rekomendasi terendahnya di 209, yang artinya hampir batas bawah dari prediksi terendah. Jadi mungkin bagi value investor akan tertarik untuk membeli McDonald's selain itu bagi dividen, harganya juga sedang cukup murah. Namun kalau bagi growth investor, saya akan melihat-lihat dulu. Saya belum ingin membeli saham McDonald's untuk sekarang karena saya belum lihat adanya peningkatan pendapatan. Kita lihat ya, ini di kuartal kedua tahun 2020 dia pendapatannya minus 68,09% dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2019. Di kuartal ketiga saja dia cuma naik 9%, yang artinya growth investor itu adalah investor yang mementingkan pertumbuhan perusahaan. Sedangkan McDonald's sekarang sedang berjuang untuk memulihkan kondisi. Meskipun saya yakin McDonald's akan tetap bisa bertahan dalam pandemi seperti ini, tapi untuk kembali tumbuh dan membesarkan perusahaannya itu butuh waktu yang tidak sebentar. Mungkin perlu waktu beberapa tahun sampai dia benar-benar setup lagi dan kembali untuk bisa melaju untuk membesarkan perusahaannya. Itu akan membutuhkan waktu beberapa tahun kalau menurut saya. Jadi kalau saya sebagai investor, saya akan wait and see dan belum membeli saham McD. Tapi kembali saya tekankan, tergantung dari sudut pandang masing-masing. Kalau investor yang mementingkan untuk mendapatkan dividen, maka McDonald's masih sangat bagus sekali. Termasuk juga investor yang mementingkan secara fundamental juga harganya masih cukup murah. Jadi investor yang seperti apakah Anda? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Dan ingat untuk like video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat, atau dislike saja jika menurut Anda video ini tidak bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe jika Anda belum subscribe. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya dan stay safe everyone. Salam investasi.